Selamat pagi Bapak Eka. Pada video kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Penerapan Komputasi Paralel dalam Pemrosesan Teks untuk Analisis Sentimen di Sosial Media. Sebelum masuk lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Samuel Effendi Pratama dengan NPM 22262500024. Perkenalkan, nama saya Jolly Nukretia dengan NPM 55. Perkenalkan, nama saya Christian Bautista dengan NPM 2226250002. Perkenalkan, nama saya Agnes Anastasia Putri dengan NPM 13. Kenalkan, nama saya Chandra Saputra dengan NPM 2226250093. Perkenalkan, nama saya Wilson dengan NPM 22262500120. Perkenalkan, nama saya Aisra Fafiani dengan NPM 2125250073. Nah, kita langsung saja membahas hasil analisis perbandingan waktu komputasi dalam proses pre-processing teks menggunakan komputasi paralel. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui nih, media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram itu menghasilkan data teks dalam jumlah besar setiap harinya. Nah, teks dari media sosial ini kaya akan opini publik, namun memiliki struktur yang tidak standar, seperti singkatan, emotikon, dan kesalahan ejaan. Untuk melakukan analisis sentimen, data harus melalui tahapan pra-pemrosesan, seperti tokenisasi, normalisasi, penghapusan stopwords, dan stemming. Proses ini bersifat komputasi intensif, terlebih jika dilakukan secara sekuensial, sehingga tidak efisien untuk data skala besar atau kebutuhan real time. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kami mendapatkan solusi, yaitu pada komputer modern umumnya sudah memiliki prosesor multi-core yang memungkinkan pemrosesan paralel. Namun, dengan menerapkan multiprocessing, beban kerja pra-pemrosesan teks tersebut beban kerjanya menjadi semakin meningkat. Dan teks dibagi ke beberapa core CPU secara simultan. Hal ini dapat mempercepat proses secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas atau akurasi hasil analisisnya itu sendiri. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana komputasi paralel dapat meningkatkan efisiensi proses pra-pemrosesan teks untuk analisis sentimen di media sosial. Yang kedua, seberapa besar perbedaan waktu eksekusi antara metode sekuensial dan paralel dalam memproses teks dalam jumlah besar. Selanjutnya, ada tujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan performa dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan paralel dibandingkan dengan metode konvensional yang berjalan secara sekuensial. Selanjutnya adalah data. Dataset terdiri dari 871 komentar YouTube bertemakan sosial dan kependudukan. Data ini diperoleh melalui web scraping menggunakan Python. Jadi disimpan dalam format CSV. Datanya belum dibersihkan saat awal digunakan. Selanjutnya adalah pra-pemrosesan data. Jadi di sini akan dilakukan casefolding, pembersihan karakter non-alfabet, tokenisasi, penghapusan stopword, dan juga stemming. Casefolding itu sendiri mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Kemudian akan dilakukan pembersihan karakter non-alfabet. Jadi karakter itu selain huruf akan dihapus menggunakan regular expression. Kemudian pada tokenisasi akan dipecah teksnya menjadi kata-kata atau token. Kemudian pada penghapusan stopword akan menggunakan daftar stopword dari Kamus Sastrawi ditambahkan dengan daftar kata informal tambahan. Selanjutnya stemming, mengembalikan kata ke bentuk dasar menggunakan stemmer dari Sastrawi. Baik, berikutnya adalah komputasi paralel. Jadi kami menggunakan teknik komputasi paralel ini untuk mempercepat proses pra-processing, di mana implementasi ini menggunakan pustaka proses pool executor di Python. Nah, jadi data dibagi dan diproses oleh beberapa core CPU secara bersamaan. Jadi data di sini merupakan komentar-komentar dari YouTube. Lalu tujuan dilakukan komputasi paralel ini untuk mempercepat waktu eksekusi dibandingkan menggunakan metode sekuensial. Jadi spesifikasi perangkat yang kami gunakan yaitu menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800H dengan 8 core dan 16 logical processor, di mana perangkat ini menggunakan RAM sebesar 16 GB single channel.
Jadi di mana bagian komputasi paralelnya itu, jadi tiap dari judul-judul itu, satu judul akan dipegang oleh satu logical processor, di mana dalam satu logical processor itu baru dilakukan praprosesnya, mulai dari case folding hingga ke stemming. Jadi sekali dijalankan itu secara paralel sebanyak 16 judul, menyesuaikan dengan 16 logika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil yang telah kami lakukan. Kami melakukan 3 percobaan pada metode sekuensial. Dapat dilihat pada percobaan yang pertama, total waktu komputasi yang didapatkan sebesar 290,6619 detik, dan total komputasi pada percobaan kedua sebesar 271,7532 detik, dan percobaan ketiga sebesar 274,4206 detik. Kami juga melakukan 3 percobaan pada metode paralel. Didapatkan pada percobaan pertama total waktu komputasi paralel sebesar 54,3871 detik, total komputasi paralel pada percobaan kedua sebesar 55,7382 detik, dan pada percobaan ketiga sebesar 54,9954 detik. Maka hasil yang kami dapatkan yaitu komputasi paralel terbukti lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode sekuensial dalam proses praprosesan teks. Nah, yang kedua, rata-rata waktu eksekusi yang didapatkan yaitu pada metode sekuensial sebesar 278 detik dan pada metode paralel sebesar 55 detik. Nah, maka peningkatan efisien waktu yang kami dapatkan mencapai sekitar 80,2%. Nah, maka dari itu, metode paralel ini juga menunjukkan performa yang stabil di setiap percobaan. Nah, hasil yang telah kami dapatkan ini menunjukkan bahwa komputasi paralel sangat efektif, cocok diterapkan untuk analisis sentimen berskala besar, dan relevan untuk sistem yang membutuhkan pemrosesan real time atau mendekati waktu nyata. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam melakukan percobaan ini adalah komputasi paralel itu terbukti signifikan dalam menangani efisiensi proses pre-processing. Untuk selanjutnya dianalisis sentimennya. Nah, yang kedua telah disampaikan oleh teman saya tadi bahwa kami melakukan percobaan itu 3 kali secara sekuensial dan 3 kali secara paralel. Nah, hasil yang didapat itu waktu eksekusi berkurang lebih dari 80%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa komputasi paralel itu sangat cocok untuk pengolahan data yang tergolong besar dan juga real time. Nah, mungkin itu saja nih yang dapat kami sampaikan. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut nih, ialah dengan menggunakan beberapa device dengan treat yang bervariasi agar hasil penelitian dapat lebih bervariatif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.